Halo Sobat Pajak, selamat datang kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sudah pernah bahas tuntas cara lapor SPT tahunan badan di Kortex untuk status nihil. Biasanya buat perusahaan yang belum beroperasi atau sedang rugi, jadi laporannya nol semua. Nah, setelah video itu tayang, ternyata DM dan komentar penuh dengan pertanyaan, Ma, kalau perusahaannya profit gimana? Kalau ada pajaknya alias kurang bayar, cara inputnya gimana? Sama nggak? Jawabannya tentu saja beda dan jauh lebih menantang. Apalagi kalau ini pertama kali bikin SPT PPh Badan Rupiah menggunakan Kortex. Di video kali ini kita naik level. Saya akan bedah studi kasus nyata untuk SPT Badan yang statusnya kurang bayar. Jujur saja prosesnya nggak semulus yang nihil. Saya ketemu banyak ranjau error sistem, mulai dari draft macet, error 401, sampai yang paling bikin jantungan, angka pajak tiba-tiba bengkak ratusan juta. Padahal hitungan aslinya cuma puluhan juta. Kok bisa begitu? Tonton video ini sampai habis. Jangan di skip karena saya akan tunjukkan cara menemukan sumber error dan memperbaikinya supaya kalian gak salah bayar. Tapi sebelum masuk ke teknis, ada disclaimer penting dulu nih. Karena ini menyangkut data sensitif perusahaan, angka di layar Kortex nanti akan saya sensor. Tapi supaya alur perhitungannya jelas, di narasi ini saya pakai angka ilustrasi atau dummy data. Di sini saya hanya memakai angka yang sederhana-sederhana saja, maksudnya yang bulat ya. Jadi yang nggak jelimet gitu ya. Jadi coba tolong diperhatikan, di sini omset penjualannya adalah 5 miliar, HPP atau harga pokok penjualannya adalah 3 miliar, dan biaya operasionalnya 1,9 M. Maka laba bersih komersial adalah 5 dikurang 3 dan dikurang 1,9, hasilnya adalah 100 juta. Dengan asumsi tarif PPh badannya adalah 22% yang berlaku pada periode ini, pajak terutang seharusnya berarti kan 22% dikali 100 juta sama dengan 22 juta. Ingat ya, angka kuncinya target pajak adalah 22 juta. Kalau nanti di sistem Kortex muncul angka selain 22 juta, misalnya ratusan juta dan sebagainya, berarti itu error atau salah input yang harus kita perbaiki. Oke, ayo kita gas. Pertama, silakan masuk ke halaman login Kortex, lalu input user ID dan password Anda. Setelah login ke akun Kortex, kita masuk ke menu surat pemberitahuan SPT. Setelah membuat konsep SPT, kita masuk ke langkah pemilihan periode. Karena yang akan kita laporkan adalah pajak tahunan perusahaan, maka kita pilih SPT tahunan, kemudian tentukan tahun pajaknya. Jika semua sudah benar, klik lanjut untuk melanjutkan ke form pengisian SPT PPh Badan. Di menu SPT belum disampaikan, kalau mau lanjut isi SPT yang sudah dibuat, klik ikon pensil di baris SPT tersebut. Tantangan pertama saat mau lapor pajak profit, ketika klik buat SPT, tiba-tiba muncul notifikasi merah. Nih seperti ini nih, ada notifikasi value cannot be null. Coba perhatikan kolom tahun pajak kosong dan nggak bisa diklik. Ini sering terjadi karena parameter awal gagal terinisialisasi. Kadang karena sesi atau server. Kalau kalian ketemu kondisi ini, jangan dipaksa. Solusinya, keluar ke menu daftar SPT, cari daftar yang error tadi, lalu hapus, lalu buat baru lagi dari awal. Tips tambahan kalau di Chrome masih error, coba pindah ke Microsoft Edge atau Firefox. Pastikan saat masuk tahun pajak sudah terisi otomatis, kalau sudah terisi baru aman dan lanjut. Dengan mengklik ikon pensil pada menu SPT belum disampaikan, sistem akan menampilkan halaman SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak badan. Pastikan tab induk aktif. Pada halaman ini, wajib pajak dapat meninjau kembali data header, identitas,
serta informasi laporan keuangan sebelum melanjutkan proses pengisian dan pelaporan SPT. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuat video khusus untuk SPT nihil, di video kali ini saya hanya menjelaskan bagian lampiran induk secara garis besar saja. Yang terpenting adalah pastikan semua identitas benar, penghitungan sesuai laporan keuangan, dan hasil akhir di induk sudah valid sebelum dilanjutkan ke tahap bayar dan lapor. Sekarang kita input angka dagingnya di lampiran 1, laba rugi, Tepatnya di lampiran L1C. di mana masukkan penjualan domestiknya yaitu 5 miliar dengan HPP 3 miliar. Perhatikan ini bagian yang paling krusial. Nah, ini satu lagi nih, penyakit kortet berbasis web itu satu session timeout. Seringkali kita lagi asik ketik, pas klik lanjut muncul error 401 session expired dan data bisa hilang. Tips pro-nya, terapkan filosofi rajin menabung. Setiap selesai satu blok, misalnya habis isi gaji, klik simpan. Habis isi transport, simpan lagi. Jadi kalau servernya putus, kita nggak perlu mengetik ulang dari nol. Lihat di kolom sebelah kanan, penyesuaian fiskal positif atau negatif atau FPO. Untuk SPT nihil, efeknya mungkin nggak terasa ya karena angkanya 0. Tapi di SPT kurang bayar, jangan mengisi atau mencentang FPO kalau kalian tidak benar-benar melakukan koreksi fiskal yang sah. Banyak kejadian, HPP 3 miliar tadi nggak sengaja dicentang FPO positif, akibatnya apa? Akibatnya, sistem menganggap biaya 3 miliar itu tidak diakui fiskal. Otomatis laba kena pajak melonjak dan pajak jadi membengkak. Kuncinya isi angka di kolom nilai komersil sesuai laporan keuangan. Biarkan FPO kosong kecuali kalian memang paham dan sedang melakukan koreksi fiskal sesuai aturan. Lanjut, kita isi biaya usaha, gaji, THR, listrik, transport, dan lain-lain sampai total 1,9 M tadi ya. Tapi di sini saya coba mengaktifkan FPO bukan untuk mengubah pajak, tapi untuk mengecek errornya ada di mana. Kalau ada koreksi yang salah, di sini biasanya langsung kelihatan. Perlu saya tekankan, ini bukan teknik untuk menghindari pajak. Jika perusahaan memang memiliki laba kena pajak, maka pajak tetap wajib dibayarkan sesuai ketentuan. Setelah itu di halaman selanjutnya, wajib pajak menginput data neraca yang meliputi kas, bank, aset lancar, aset tidak lancar, serta liabilitas. Seluruh nilai diisi sesuai laporan keuangan perusahaan, kemudian disimpan dengan menekan tombol simpan. Oke, sekarang semua datanya udah masuk. Laba komersil itu adalah 100 juta. Harusnya pajak kita kan 22%, itu berarti kan 22 juta kan. Nah, tapi sekarang kita lihat di menu induk SPT ini. Nah, loh, kok PPh terutangnya jadi 682 juta? Teman-teman, lihat angka ini. 682 juta. Padahal laba kita kan tadi cuma 100 juta. Masa pajaknya 600 juta? Kan nggak masuk akal kan? Nah, inilah yang saya sebut angka hantu. Dari mana datangnya angka 682 juta ini? Ini hitungan logisnya, perhatikan baik-baik ya. Tadi kan HPP modal saya yang 3 miliar tadi kan kena koreksi fiskal ya, FPO ya kan. Jadi sistem menghitungnya itu adalah laba 100 juta ditambah koreksi 3 miliar sama dengan laba kena pajak 3,1 M. Nah, 3,1 M dikali 22% itu berapa coba? 680 juta kan? Ngeri kan? Jadi kalau kalian panik dan langsung bayar, wassalam, bisa bangkrut perusahaan. Padahal kesalahannya cuma satu, salah centang di FPO. Perbaikannya di mana? Bukan di lampiran 6, bukan juga di lampiran 11B. Sumber utamanya ada di lampiran 1, laba rugi, kolom FPO.
Langkah utamanya kita kembali lagi ke lampiran 1, laba rugi, cari baris yang salah, misalnya HPP. Kosongkan atau nolkan kolom FBO-nya, biarkan hanya nilai komersil, kemudian klik simpan. Gitu ya, amannya ya FBO-nya nggak usah maksud saya semuanya dikosongin ya. Jangan diklik FBO apapun gitu ya. Ngeri kan kalau kalian panik dan langsung bayar. Wassalam, solusinya gampang. Kalau setelah langkah di atas angka masih belum normal, pada sebagian akun, sisa koreksi bisa muncul di lampiran khusus, misalnya modul EBITDA. Masuk ke lampiran khusus EBITDA, cari baris beban pajak atau koreksi yang nyangkut, hapus angka ngaco tersebut, ganti manual jadi 0, lalu klik simpan. Ya kan? Nah, itu memang ada kasus yang seperti itu ya. Kita bisa ke EBITDA-nya. Oke, sekarang kita kembali ke induk SPT. Dan voila, angkanya sembuh kembali normal menjadi 22 juta. Alhamdulillah. Angka pajak sudah benar 22 juta. Sekarang lihat poin 20. Nah, di poin 20 ini muncul angka 1,8 juta. Mungkin kalian kaget, loh, kok ada tagihan lagi? Jadi angka 1,8 juta ini tabungan pajak deposit kalian sendiri. Kalau kalian bayar, nanti di akhir tahun 2026, uangnya nggak hangus, tapi jadi pengurang pajak tahun itu. Tapi kalau kalian merasa keberatan, karena tahun depan belum tentu untung, kalian bisa pilih opsi tidak, jika tombolnya aktif, atau ajukan pengurangan angsuran secara terpisah. Jika sistem mengizinkan supaya cash flow tidak terbebani cicilan bulanan, tentu pastikan pilihan ini sesuai ketentuan dan kondisi usaha kalian. Setelah penyelesaian lampiran induk, proses dilanjutkan dengan pengisian lampiran L2, L6, dan L11B. Setiap lampiran diisi sesuai data perusahaan dan disimpan satu persatu. Dalam video ini, saya tidak membahas detail isian masing-masing lampiran dengan asumsi bahwa pengguna telah memahami struktur dan ketentuan pengisiannya. Setelah itu, kita balik ke lampiran induk. Dan langkah terakhir, klik bayar dan lapor. Jika muncul opsi tax deposit, pilih default untuk membuat kode billing baru. Pastikan bukan memakai deposit lama jika tidak ada saldo. Bayar 22 juta lewat kanal pembayaran, setelah itu lunas, maka statusnya berubah menjadi SPT yang dilaporkan. Kemudian klik PDF-nya dan boom, BPE, bukti penerimaan elektronik, muncul status komplit, jenis SPT-nya normal. Kesimpulannya, SPT yang ada nilainya butuh ketelitian ekstra dibanding yang nihil. Salah centang di FPO lampiran 1, angka bisa menghantu loh. Selalu cek induk SPT sebelum bayar dan simpan BPE serta PDF SPT-nya sebagai arsip. Semoga panduan ini menyelamatkan kalian dari denda, kepanikan, dan salah bayar. Kalau video ini bermanfaat, klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam lunas.